Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk berada di puncak Gunung Wilis. Di desa inilah Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah singgah ketika melakukan perang gerilya. Sekarang saya sedang berada di Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berada di puncak Gunung Wilis, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Yuk kita telusuri. Tempatnya cukup asri, rindang karena memang berada di puncak Gunung Wilis. Nah, di halaman monumen ini terdapat diorama. Coba saya scan dulu. Ya, jika saya tidak salah menafsirkan, ini semacam diorama percakapan antara Panglima Besar dengan para pengikutnya, dengan para pengawalnya, mungkin sedang mengatur strategi. Di tempat inilah konon Panglima Besar Jenderal Sudirman sempat singgah dan bersembunyi beberapa waktu ketika sedang melakukan perang gerilya terhadap penjajah Belanda. Desa Bajulan ini termasuk salah satu rute yang disinggahi Panglima Besar ketika melakukan gerilya selama beberapa bulan dari Yogyakarta, kemudian sampai di Nganjuk, kemudian kembali mengitari dan menaiki Gunung Wilis untuk kembali lagi. Nah, inilah tempat yang paling fenomenal. Di tempat inilah Panglima Besar Jenderal Sudirman mengadakan musyawarah dengan para pejabat TNI ketika itu, dengan para pengikutnya untuk menyusun strategi gerilya di lereng dan puncak Gunung Wilis. Dari tempat musyawarahnya Panglima Besar Sudirman ini, kita akan turun lagi menyusuri tempat bersejarah lainnya. Lokasinya sekali lagi sangat asri, sejuk, indah sekali.
Dan disinilah sehari-hari Panglima Besar Sudirman mengambil air wudhu ketika beliau bergerilya di lereng dan puncak Gunung Wilis. Airnya berasal dari sumber Gunung Wilis langsung, dan inilah tempat beliau melakukan ibadah sholat 5 waktu di sebuah bebatuan berukuran besar begitu sebagai dinding-dindingnya. Dan ini ya, di tanah yang lapang ini dikelilingi dinding-dinding batu andesit, batu kali, beliau melakukan ibadah sholat 5 waktu. Lokasinya tepat berada di tepi sungai di puncak Gunung Wilis, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Dari jejak-jejak Panglima Besar Jenderal Sudirman di Gunung Wilis ini, kita bisa belajar bahwa negeri ini dibangun bukan hanya dengan korban darah, nyawa, namun juga dengan keikhlasan seorang pemimpin besar yang harus turun gunung bersatu dengan rakyat jelata. Dari jejak-jejak Jenderal Sudirman, kita juga seyogyanya belajar sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya menjaga negeri yang dulu dengan susah payah dibangun dan dijaga oleh leluhur-leluhur bangsa ini. Dari jejak-jejak Jenderal Sudirman pula kita bisa belajar bahwa pemimpin sejati adalah pemimpin yang mau turun langsung ke tengah-tengah rakyatnya ketika